New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.grii-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai akan ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuhmu tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Ibadah kita pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat pujian pertama kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian Hai Makhluk Allahmu Besar. Pujian dari dunia
kita berdoa. Haleluya, Allah kami Allah yang besar, Allah yang begitu agung. Kami sungguh bersyukur kami boleh hadir pada hari ini untuk boleh beribadah kembali setelah 1 minggu. Kami boleh lewati dan di hari pertama minggu ini kami boleh memulai akan seluruh minggu hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan akan seluruh ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan terus mengangkat pujian kita pada hari ini. Kita lihat lagu nomor 2, Di Tengah Kegelapan dan Badai. Di sini dikatakan meski dalam badai topan tak putus asa karena kesukaan besar menanti di sana. Tuhan akan menyambutku masuk surga terang. Di rumah Bapa ia tunggu ku pulang. Satu pujian dari bait pertama sampai dengan bait keempat adalah satu pujian pengharapan kita di tengah situasi saat ini, terutama di tengah pandemi ini. Kita boleh melihat ada satu kekuatan yang boleh diberikan kepada kita di tengah kegelapan dan badai. Mari kita angkat pujian ini, bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Meski dalam badai topan tak putus asa karena kesukaan besar nanti di sana. Tuhan akan menyambutku masuk surga terang. Di rumah Bapa yang tunggu ku pulang. Bintang fajar sudah tampak, tanda terang tiba. Siapa yang memperhatikan jalan hidupku? Hanya Tuhan yang tersalib menyambut aku. Kasih-Nya yang amat besar tetap selalu. Bait yang ketiga. Setelah lewat dunia fana, jumpa denganmu. Jiwa penuh kesukaan, sungguh tak terpilih. Bukan masuk dalam surga serta Tuhanku, menikmati jamuan Bapa, kasih yang diberi. Bait yang keempat. Tuhan telah rela menanggung kutuk sengsara. Kini aku pun mengikut jejak jalannya. Bukan jumpa Tuhan kelak penuh gembira. Tuhan milikku selamanya, ku pun miliknya. Puji Tuhan, satu kekuatan di tengah-tengah situasi penderitaan kita boleh tetap memiliki satu pengharapan. Mari kita membuka Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum.
Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sekali lagi ayat 11, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Mari kita angkat pujian lagu nomor 3. Adakah tempat bagi Yesus? Dan kita akan setelah itu akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa, kita masuk ke dalam doa syafaat kita pada saat ini. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mengangkat dua doa syafaat, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh serahkan akan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa-dosa kami yang terus kami lakukan. Kami adalah orang-orang yang cenderung ya Tuhan, tidak taat kepadamu, cenderung melupakan Engkau, tetapi sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah kehilangan kesabaran atas kami. Kami sungguh minta ampun ya Tuhan untuk setiap dosa-dosa kami. Kami serahkan Tuhan untuk sebentar kami akan menaikkan dua pokok doa syafaat kami. Biarlah doa ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Mari yang pertama kita berdoa untuk NRITC tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli pada minggu depan. Pada hari Senin besok ini kiranya Tuhan memimpin setiap rangkaian acara
para pembicara, panitia, dan juga teknologi yang dipakai. Mari kita berdoa, kita membuka suara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada minggu ini di tanggal 21 sampai dengan 24 PCN sudah selesai dilakukan, dan pada besok hari Senin NRITC akan dimulai tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli ini. Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan agar Allah sendiri yang boleh memimpin setiap acara yang akan dilakukan. Kami sungguh berdoa seluruh pembicara yang akan membawakan seluruh materi selama 4 hari ya Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin Tuhan untuk seluruh pembicara untuk boleh membawakan materi sesuai dengan kebutuhan daripada seluruh remaja yang akan mengikuti akan acara ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk panitia juga yang boleh terus mempersiapkan acara ini. Acara ini boleh dilakukan secara online. Tuhan tolong agar seluruh persiapan online ini boleh dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga seluruh acara boleh dikerjakan dengan baik. Kami serahkan Tuhan untuk sarana teknologi yang dipakai, untuk seluruh sistem yang dipakai Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk sinyal pada saat itu supaya seluruh peserta dari berbagai tempat boleh tetap dapat mengikuti akan acara ini ya Tuhan. Kami sungguh berdoa mungkin ada daerah-daerah tertentu yang berkendala sehingga harus berkumpul secara nobar untuk mengikuti akan NRITC ini. Kami sungguh berdoa Tuhan agar setiap peserta yang nobar juga boleh tetap mengingat akan prokes yang harus dilakukan terutama pada saat pandemi yang sedang naik kembali ya Tuhan. Kami sungguh serahkan akan seluruh persiapan daripada NRITC ini Tuhan yang boleh memimpin. Kami sungguh berdoa agar acara ini menjadi berkat dan sungguh setiap remaja boleh diperlengkapi sehingga mereka boleh memiliki satu pondasi dan boleh siap untuk hidup di tengah-tengah dunia yang semakin maju ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ya Tuhan untuk seluruh NRITC ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan hidup, khususnya di tengah pandemi ini. Kita berdoa agar Tuhan boleh berbelas kasihan dan boleh menolong mereka, dan mereka juga boleh dikuatkan. Mungkin ada banyak jemaat yang juga terkena COVID ini. Kita berdoa agar Tuhan juga boleh memberikan kekuatan kepada mereka melewati semuanya ini. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk orang-orang Kristen yang juga sedang bergumul terutama di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, yang masih terus berkepanjangan 1,5 tahun sudah pandemi ini boleh berlangsung, boleh ada ya Tuhan, dan belum ada satu titik terang untuk terlihat akan pengurangan daripada penyebaran COVID ini ya Tuhan. Kami sungguh berdoa agar Tuhan yang boleh menolong orang-orang Kristen dapat melewatinya, boleh terus diberikan kekuatan. Berilah Tuhan belas kasihan-Mu supaya setiap orang-orang Kristen boleh memiliki satu pengharapan iman untuk melewati semuanya ini. Kami sungguh minta pertolongan daripada Tuhan, berikan kekuatan rohani dan mereka boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen, setiap jemaat yang mungkin juga mengalami COVID pada saat ini, kami sungguh serahkan mereka, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, mereka yang juga terdampak secara ekonomi, juga pendidikan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita angkat pujian, adakah tempat bagi Yesus, sekali lagi, bait pertama sampai dengan bait ketiga.
berkesempatan. Bait yang kedua. Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Kristus. Dalam hatinya kan masuk, bagimu ya tersalib. Tempat bagi Tuhan Yesus, taat akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Bait ketiga. Adakah tempat buat Yesus yang memanggil sekali lagi hari ini untuk terima, besok akan terlambat. Tempat bagi Tuhan Yesus, taat akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama meneruskan ibadah kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali akan diberkati melalui perenungan berdasarkan Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-43 sampai dengan 51. Kita akan membacakan perikop ini. Saya akan membacakan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Mari kita akan menundukkan kepala berdoa sebelum meneruskan perenungan kita. Bapa di dalam surga, pakailah hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan, boleh secara gamblang disampaikan, dan hati pikiran kami dituntun oleh Engkau sehingga mengerti dan mau melakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami semakin mengerti iman kami semakin mengenali rencana Tuhan. Tolong kami untuk mau dididik dan diajar. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Alkitab berkata bahwa ketika Logos Kristus Mesias, Anak Allah datang ke dalam dunia yang Ia ciptakan kepada umat yang adalah miliknya, tetapi umat kepunyaannya itu yang Dia ciptakan, yang Dia berhak atasnya, mereka tidak mau menerimanya. Saudara, inilah respon yang alamiah dari manusia yang berdosa, selalu tidak tahu apa yang baik bagi dirinya.
Saudara, tetapi kita bersyukur. Karya Tuhan tidak berhenti hanya dengan datang memberikan pewartaan. Dalam anugerahnya dia bekerja. Pada umat pilihannya yang diberikan anugerah, mereka akan merespon ketika Injil diberitakan. Sehingga akan ada orang yang mengambil keputusan untuk menjadi percaya, menjadi pengikutnya. Maka kita melihat di dalam pasal pertama yang kita sedang baca ini, bagaimana murid-murid menjadi muncul dan mengikuti Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana Injil diberitakan dan murid-murid pertama, murid-murid awal mulai muncul. Ada Andreas, ada Simon Petrus, ada juga satu murid yang lain yang kemungkinan besar adalah Yohanes sang rasul. Lalu juga kemudian ada Filipus dan kemudian Nathanael yang hari ini kita pelajari tentang dua murid baru ini. Lalu seperti inilah bagaimana Injil diberitakan, kesaksian diteruskan. Lalu kemudian mereka yang kemudian menjadi percaya, mereka meneruskan kesaksian ini. Dan akhirnya bagaimana Injil diberitakan sampai ke seluruh muka bumi. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saat Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Galilea, saudara, Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Saudara, Alkitab banyak kali mencatat Yesus memanggil orang untuk mengikuti dia. "Ikutlah aku." Bagi saya yang ketika masa kecil sebelum saya mengenal iman Kristen, saya membaca traktat yang dibawa pulang oleh koko saya, dan kesan saya adalah bahwa saya membaca panggilan Yesus kepada murid-muridnya. "Marilah, ikutlah aku." Itu sangat berkesan bagi saya. Saudara, Yesus memanggil orang untuk percaya kepadanya, mengikuti dia. Dan Alkitab tidak mencatat respon daripada Filipus, tetapi mengasumsikan bahwa dia merespon secara positif dan menjadi pengikut Yesus. Karena nanti Alkitab mencatat bahwa Filipus adalah satu dari 12 murid, 12 rasul. Inilah satu panggilan yang sangat memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam catatan Injil bagaimana ada 3 Injil sinoptik dan 1 catatan di dalam Kisah Rasul. 4 daftar daripada para rasul, dan itu mencatat Filipus. Tetapi saudara, Injil Yohanes tidak mencatat akan daftar 12 rasul. Tetapi justru tentang Filipus, salah satu rasul, kita mendapatkan informasi yang lebih banyak yang tidak banyak ditemukan di tempat yang lain. Saudara, kita mendapatkan di dalam Injil Yohanes pemanggilan daripada Filipus yang sedang kita baca tadi dan kita sedang kupas. Lalu kemudian saudara, Filipus kembali muncul di dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus bertanya, bagaimana memberi mereka makan? Orang begitu banyak, ayo berikan mereka makan untuk mencobai dia. Saudara, lalu kemudian adalah orang-orang Yunani yang kemudian datang menghampiri Filipus. Kemungkinan Filipus lebih fasih berbahasa Yunani, sehingga ada orang-orang Yunani yang datang menghampiri dia. Lalu kemudian bertanya, meminta, bisakah kami mau berjumpa dengan Yesus? Yohanes pasal yang ke-12. Lalu di dalam satu catatan lagi dikatakan bahwa bagaimana di dalam ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu bagaimana Filipus itu berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Sudah sekian lama aku bersama dengan kamu, dan nanti masih kita bisa temukan di tempat yang lain." Saudara, kita melihat bahwa justru di dalam Injil Yohanes ada banyak catatan tentang Filipus sebagai salah satu murid yang awal. Saudara, di dalam ayat yang ke 44 kita mendapati bahwa
Filipus itu dikatakan berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Filipus. Saudara, kita mendapati bahwa Betsaida itu adalah satu kota yang disebut, ada yang menyebutkan sebagai kota ikan. Kota ikan. Dan memang mereka ini nelayan, Simon Petrus, Yohanes ini nelayan, dan kemungkinan besar Filipus juga seperti demikian. Ya. Nah saudara, mereka tuh berasal dari Betsaida yang sebenarnya aslinya itu bukan di wilayah distrik daripada Galilea, tapi wilayah Gaulanitis. Tetapi memang banyak seringkali disebutkan sebagai daerah Galilea. Nah, Filipus ini berasal dari tempat tersebut. Berarti dia kenal dengan Andreas dan Simon Petrus. Lalu satu lagi dikatakan bahwa Andreas dan Simon Petrus itu juga berasal dari Betsaida. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Sinoptik, misalnya di dalam Markus pasal 1 ayat 21 dan 29, dikatakan bahwa rumah Petrus itu di Kapernaum. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Saudara, ada orang yang lahirnya mungkin di Bondowoso, di Banyuwangi, waktu kecil bertumbuh. Tapi setelah besar mereka pindah ke Surabaya, menetap, berusaha, dan berkarya. Maka kita bisa mengatakan mereka itu berasal dari kota asal, tetapi juga kadang mereka dikatakan orang Surabaya. Kira-kira seperti inilah kita dapat memahami sehingga tidak melihat Alkitab ini bertentangan. Karena kadang ada banyak nama yang berbeda yang dipakai, kadang ada banyak rujukan yang dipakai. Seperti saya juga lahir di Sumatera, di satu kota, tetapi sekarang saya tinggal di Surabaya. Mungkin orang akan mengatakan saya ini adalah adanya di Surabaya. Tapi juga saya bisa mengatakan saya berasal dari kota mana, di satu kota di Sumatera. Seperti demikian. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kemungkinan besar mereka itu sudah kenal, adalah sahabat. Lalu kemudian Filipus menceritakan bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. Kami telah menemukan, we have found. Kami telah menemukan nabi yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu Yesus. Saudara, dia ingin berbagi sukacita, berbagi kabar baik. Ada hal yang baik itu tentang Mesias dan dia ingin berbagi. Saudara, inilah sifat manusia, sesuatu yang alami. Jikalau kita memiliki satu makanan yang baik, suplemen yang baik, atau sesuatu minuman yang bermanfaat bagi kesehatan atau memberikan kesembuhan bagi orang yang sedang sakit, maka kita ingin berbagi. Kita ingin supaya mereka mendapatkan manfaat, sehingga ketika mereka mendapatkan manfaat, mereka lebih sehat atau mereka bisa sembuh, mereka tidak mati, maka kita turut senang dan bahagia bersama dengan mereka. Waktu saya menjadi orang Kristen, saya memiliki satu sukacita karena Injil keselamatan di dalam Yesus itu memberi dorongan bagi saya untuk berbagi, ingin memberitakan, menceritakan tentang Yesus supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan seperti saya. Saudara, dorongan seperti ini berbagi kebaikan, apalagi Injil keselamatan adalah suatu dorongan alamiah bagi orang yang telah menerima kabar baik keselamatan, menemukan juru selamat. We have found, kami telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Maka ada dorongan bagi orang percaya, orang Kristen, untuk membayar hutang kasih, hutang Injil. Nah saudara, siapakah Nathanael? Nathanael ini adalah nama personal daripada apa yang akan nanti dikenal sebagai Bartolomeu. Di dalam catatan Injil yang lain, maka nama Bartolomeus inilah yang sering kali muncul.
ada di dalam 4 daftar yang tadi saya sebutkan di 3 Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tentang 12 rasul tersebut. Dan di dalam catatan daftar nama rasul tersebut, maka sering dikaitkan antara nama Filipus dengan Bartolomeus yang menyatakan bahwa ada kedekatan dan di dalam satu pelayanan mereka sering dijadikan tim yang bersama. Nah saudara, di dalam pasal pertama ini kita mendapati bagaimana kekristenan memiliki ciri bagaimana berkembang. Ada 4 hal. 1, ada juru selamat, ada Mesias yang memberikan keselamatan. Yang kedua, ada doktrin, ada pengajaran, pengertian yang benar. Juru selamat tidak boleh tidak dikenali dengan doktrin yang benar, dengan teologi yang benar. Yang ketiga, harus ada yang memberitakan, ada yang menyaksikan, memperkenalkan Mesias dan juru selamat itu sehingga orang lain dapat mengetahui. Yang keempat, orang yang telah diberitakan menjadi percaya dan tidak berhenti. Dia menjadi murid dan dia meneruskan pemberitaan itu. Ini berarti ada multiplikasi. Multiplikasi di mana penggandaan, penerusan. Ada yang terus estafet. Seperti inilah mulai dari Tuhan Yesus yang bagaimana memanggil para murid rasul, lalu kemudian murid-murid yang lain, nanti Injil terus diberitakan. Dari yang diberitakan nanti mereka jadi murid, mereka nanti menjadi bertumbuh menjadi pengajar, mereka menjadi pengkabar. Inilah dari generasi ke generasi, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Injil diberitakan sampai ke seluruh muka bumi dan kita bersyukur ada begitu banyak orang yang boleh percaya. Tapi kita ingin supaya Injil diberitakan terus sampai seluruh telinga mendengarkan dan semua orang boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin sekali sebagian orang yang namanya Kristen tetap harus diberitakan karena mungkin mereka belum memiliki iman sejati, baru secara lahir sebagai orang Kristen, tapi belum ada satu pengenalan dan iman yang personal, yang sungguh-sungguh. Kita perlu juga melayani mereka. Saudara, mari kita perhatikan sekarang bagaimana kesaksian Filipus saat dia berjumpa dengan Nathanael atau Bartolomeus. Dia mengatakan, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa, Nabi yang dinubuatkan, Yesus dari Nazaret. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan, kalimat yang dikemukakan oleh Filipus. Dengan sukacita dia mengatakan, kami sudah menemukan Mesias, keselamatan itu. Saudara bayangkan ketika Simeon tua, ketika menatang bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah untuk disunat dan dipersembahkan, anak sulung dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Betapa sukacita atas keselamatan itu. Seperti itulah bagaimana Filipus bersukacita dan setelah itu dia menjadi pengikut Yesus sepenuh hati, mengikuti Tuhan. Terus 24 jam ikut Tuhan, diperlengkapi sampai satu saat diutus menjadi murid-muridnya. Saudara, sekarang saya ingin mengkontraskan. Ada juga orang-orang yang begitu rindu Mesias. Rindu akan janji berkat Abraham. Lahirnya juru selamat yang akan memberi kebebasan bagi bangsa mereka. Mereka mempelajari Alkitab, mereka berdoa, mereka menanti datangnya akan Mesias. Mereka percaya. Saudara, mereka menyelidiki Alkitab. Dan ketika melihat pelayanan Yohanes Pembaptis begitu luar biasa, maka mereka tokoh agama itu mengutus orang untuk memeriksa, apakah engkau Mesias? Atau kalau bukan Mesias, apakah engkau yang memiliki kaitan dengan Mesias? Mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Sayang sekali. Lalu kemudian muncullah Yesus yang sangat fenomenal, penuh dengan kuasa, penuh dengan anugerah, penuh dengan satu pengajaran-pengajaran yang begitu tegas dan begitu berani. Memanggil, menarik banyak orang datang kepada dia. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda. Ada begitu banyak pengajaran firman yang begitu tajam dan sangat gamblang bagi mereka yang memiliki iman.
Tapi sayang, ketika mereka memeriksa Yesus, mereka menjadi kecewa. Mereka tidak percaya, mereka menolaknya. Mereka tidak melihat dalam diri Yesus adalah satu Mesias yang dijanjikan. Saudara, sangat disayangkan, sekian lama generasi demi generasi mereka mengharapkan. Bahkan saudara, sampai hari ini di zaman kita, orang-orang Yahudi percaya Mesias, mereka berdoa. Saya mendapatkan ada orang yang bernyanyi dengan satu kalimat, I believe, ya lagunya kalau tidak salah, believe. Kami percaya, kami menantikan dengan suatu nyanyian yang penuh kesungguhan, mengharapkan walaupun apapun yang terjadi. Kondisi sulit seperti banyak pengalaman mereka dianiaya, mengalami mau dimusnahkan. Mereka tetap percaya Mesias itu akan datang. Mereka begitu percaya. Seperti itulah nenek moyang mereka. Termasuk pada zaman Tuhan Yesus. Para pemimpin agama mempelajari Alkitab. Mereka percaya, mereka menantikan, mereka berdoa. Tapi ketika ada Yesus datang di tengah-tengah mereka, mereka berbeda dengan Filipus. Mereka tidak bisa berkata, we have found. Tapi mereka, we have not found. Kami tidak menemukan. Bahkan di dalam diri Yesus, mereka tidak melihat dia dalam Mesias. Mereka menolak dia, mereka membenci dia. Bahkan membunuh dia. Dan ini sangat tragis sekali. Beda sekali dengan Filipus. Bagaimana dia dengan mudah ketemu Yesus, Yesus panggil dia, lalu dia percaya. Begitu simpel. Dia mendapatkan anugerah. Saudara, kadang bukan atas kebaikan kita, bukan jasa kita, bukan kepintaran kita. Kita menerima anugerah. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena semua kelebihan. Bukan. Tapi semua itulah anugerah. Ketika Yesus berjumpa dengan dia, Tuhan Yesus memanggil dia untuk mengikut dia. Dia ikut dan dia menjadi seorang pengikut yang setia, menjadi salah seorang yang penting, menjadi rasul Tuhan. Sangat indah, sangat luar biasa. Tetapi kita mendapati bagaimana orang-orang Yahudi yang bergumul mempelajari firman Tuhan, tetapi mereka terbelit di dalam kerumitan, di dalam ketidakpengertian. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saudara, kita melihat hasilnya. Orang-orang yang diberkati, para rasul yang bagaimana mendapatkan kemuliaan. Orang biasa yang ditinggikan sebagai rasul Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mempelajari firman, merindukan, mendoakan, tetapi semakin jauh. Lalu saudara, sangat ironis. Saat bagaimana Tuhan Yesus sedang diadili, dan terus-menerus berusahalah Pontius Pilatus untuk membebaskan dia. Karena dia tidak melihat Yesus itu memiliki kesalahan, tapi Pontius Pilatus itu pengecut. Dia kalah oleh desakan orang, dia menantang. Ya, orang tidak bersalah ini harusnya dilepaskan. Ya. Ketika Pilatus cuci tangan dengan berani dan sombong, pemimpin agama mengatakan, tanggungkan ke atas kami dan keturunan kami. Luar biasa. Ngeri sekali kalimat-kalimat yang kadang dikeluarkan, diucapkan tanpa pengertian, tapi berisiko luar biasa. Saudara, kita mendapati bangsa Yahudi adalah bangsa yang luar biasa. Bangsa perjanjian yang tidak punah sekalipun pernah tidak punya negara 1800 tahun. Tahun 1948 kembali ada satu negara Israel. Dan ada terus banyak pergolakan yang terjadi. Mereka menghadapi banyak sekali penganiayaan dan usaha pemusnahan dari berbagai zaman. Tetapi inilah satu bangsa yang mendapat perjanjian Tuhan. Sehingga sulit untuk dimusnahkan, ada semacam keyakinan, ada suatu identitas, ada suatu berkat bagi mereka. Luar biasa, tetapi sekaligus ironis. Kenapa ironis? Karena kita mendapati mereka banyak menderita, mereka banyak dimusuhi, mereka banyak diusahakan untuk dimusnahkan, mereka banyak mendapatkan penindasan. Mereka hadir di berbagai negara sebagai orang yang berbagian, sebagai orang yang menjadi bagian dari negara tersebut, tetapi tidak sungguh-sungguh diakui.
ketika mereka bagian daripada Jerman, Polandia, di berbagai tempat, satu saat berbagai kesempatan muncullah penindasan pada mereka, dan mereka menemukan jikalau dimanapun kapanpun kayaknya mereka akan tidak pernah benar-benar diakui sebagai bagian daripada negara di mana mereka lahir bergenerasi di sana, sehingga mereka merasakan kebutuhan untuk ada satu negara sendiri di mana menegakkan negara mereka sendiri, melindungi diri sendiri. Seperti inilah mereka merindukan satu negara seperti yang sekarang Israel, dan bergenerasi-generasi, berabad-abad mereka banyak mengalami kesusahan, penderitaan. Apakah itu karena akibat dosa mereka yang telah menolak Yesus? Saudara, jangan kita membuat hidup kita rumit. Kadang hidup ini tidak rumit kok. Kita hanya minta kepada Tuhan, janganlah kita tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Janganlah sampai kita terhalang untuk melihat kebenaran. Janganlah kita kemudian belajar makin lebih daripada orang lain. Justru membelit diri di dalam segala kesalahan-kesalahan yang membuat kita justru makin dekat, makin tidak terlihat. Makin mempelajari, makin rumit. Tetapi ada orang dengan anugerah, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, mereka menerima panggilan Tuhan, dan kemudian bagaimana Tuhan memberi anugerah bagi mereka. Saudara, biarlah kita minta kepada Tuhan, dalam hidup kita disingkirkanlah hal-hal yang menghalangi kita melihat pimpinan Tuhan, sehingga kita boleh dipimpin, ditolong dalam hidup ini yang kadang berliku-liku. Kita diberkati. Dalam hidup ini kadang kita menghadapi berbagai kesulitan, entah sakit, entah ada masalah. Kadang saudara, Tuhan kalau pimpin jalan hidup ini, kesulitan seperti gelombang yang bukan menenggelamkan, tapi membuat gelombang seperti kita surfing, membuat kita semakin melompat, bersurfing. Kita menjadi semakin menjulang dalam kemuliaan. Kadang batu-batu itu adalah batu loncatan, bukan batu-batu sandungan. Jikalau hidup kita dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan, hidup menjadi sangat murah, penuh anugerah, Tuhan pimpin. Tapi jikalau kita keliru, saudara, hal-hal kecil, kalau kita sakit, kita mungkin akan mengalami banyak biaya yang makin lama bukannya menolong kita, tapi makin parah. Kadang mungkin dengan cara-cara sederhana kita bisa menjadi sembuh dan murah dan sangat beres. Biar Tuhan menolong hidup kita, memimpin kita, dan menolong kita tidak di dalam kegelapan, dan hidup kita dipimpin ke dalam jalan yang terang. Berapa banyak orang yang susah untuk mengenal Tuhan. Orang-orang Yahudi yang ada suatu tirai yang menghambat sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus yang adalah Mesias yang mereka nantikan. Ada orang-orang Islam yang di dalam kitab mereka itu ada Yesus Isa Al-Masih, tetapi tidak dikenal sebagai anak Allah, Allah yang inkarnasi, tapi hanyalah seorang nabi biasa. Dan itu menghalangi mereka untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Sekarang ada begitu banyak orang-orang sekuler. Mereka yang mengalami, menyadari hati mereka itu kering. Tidak bisalah akan semua kemajuan ilmu dan teknologi dan kelimpahan memuaskan mereka. Karena mereka tetap makhluk yang bersifat agama, yang bersifat rohani. Tetapi mereka tidak mencari di dalam Yesus Kristus. Mereka mencari dalam berbagai macam praktek-praktek keagamaan, kerohanian, spiritualitas yang justru tidak datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan kita daripada apa yang menyelubungi kita, yang menghalangi kita untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus. Kata Filipus, kami telah menemukan Dia yang disebutkan, dinubuatkan oleh Musa dan kitab para nabi, Mesias itu. Saudara, ada satu lagu sangat indah, penuh sukacita dinyanyikan. Ku dapatkan Yesus sobatku, kasih-Nya sempurna. Ku mau saksikan anugerah-Nya dan rahmat-Nya yang selamatkanku.
Ajaib anugerahnya, beri hidup yang baru. Hidup sukacita penuhi hatiku, selamatkanku. Satu lagu penuh sukacita, satu kesaksian, anugerah, dan keselamatan dari Tuhan. Yang adalah di dalam satu pribadi manusia yang pernah tinggal berjalan di Palestina, di Galilea, di Yudea, dan di sekitarnya. Itu Yesus anak Yusuf, Yesus dari Nazaret, yang Allah yang inkarnasi juru selamat kita. We have found. Sudahkah kita menemukan juru selamat itu? Kita yang beragama, beribadah, kita yang mencari, kita yang berdoa, kita yang memohonkan keselamatan. Seperti orang-orang Farisi. Jangan kita seperti mereka. Tapi biarlah kita seperti Filipus, para rasul yang telah menemukan anugerah keselamatan. Dan bagaimana hidup kita diubahkan. Karena Tuhan menerangi kita. Tuhan mencelikan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-46. Kata Nathanael kepada Filipus yang bersaksi kepadanya. Dia merespon, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, Nathanael berasal dari Kana. Kita tahu ini dari Yohanes pasal 21 ayat yang kedua. Dia berasal dari Kana. Saudara, orang-orang Galilea itu dipandang rendah oleh orang-orang Yudea. Yudea itu adalah kota agama, kota Daud, lebih penting. Galilea itu jauh. Ya. Dan secara tingkatan agama, mereka yang dekat Bait Allah, tempat universitas, sekolah teologi tinggi, di situ lebih unggul. Tetapi saudara, orang-orang yang di Galilea sekarang merasa bahwa Nazaret itu lebih rendah. Sehingga bagi Nathanael, dia anggap apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Ini kota Daud kah? Ini kota nabi kah? Ini kota yang punya sejarah apakah yang penting? Nazaret kota kecil, Yusuf adalah seorang tukang kayu biasa. Maka saudara, orang terhambat merasa tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Sesuatu yang hebat harus punya latar belakang dan dasar. Apa yang dapat kita harapkan dari Nazaret? Maka dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik, istimewa, berkat, atau lahirnya seorang nabi, atau seorang yang penting Mesias lahir dari Nazaret? Ya, sebenarnya Yesus lahir di Bethlehem. Dialah keturunan Daud, tetapi dia juga dikenal sebagai seorang yang bertumbuh di Nazaret. Maka secara logika, secara asumsi, dia anggap kota yang biasa tidak akan keluar muncul seorang yang besar, yang istimewa. Saudara, kita mesti hati-hati dengan pikiran-pikiran seperti itu. Kadang kita berpikir dengan kenormalan, kemasuk akalan, dengan sesuai merupakan pandangan umum, asumsi umum yang diterima orang. Dan ini membentuk kemasuk akalan kita sehingga seperti Nathanael kita juga berpikir seperti ini. Itu bahwa tidak ada sesuatu yang spesial di dalam Nazaret. Tapi saudara, apa yang merupakan penghambat bagi orang yang berpikiran simple dan close-minded. Bagi orang-orang yang terbuka bagi pekerjaan Tuhan dan bagi anugerah dan pimpinan Tuhan. Di dalam kota yang sederhana, itu bisa aja muncul sesuatu yang istimewa. Saudara, jangan sampai kita terhalang oleh apa yang merupakan pandangan umum, pendapat umum, asumsi umum yang seringkali adalah keliru. Sehingga kita lihat sebenarnya reaksi, respon daripada Nathanael itu adalah wajar. Kita semua pun akan berpikir gitu. Karena itulah kemasuk akalan, cara berpikir refleks yang biasa kita pikir seperti itu. Tetapi saudara, walaupun apa yang dia ungkapkan itu ada kekeliruan, tetapi yang paling penting adalah yang berikut. Yaitu sikapnya dia. Sikapnya, khususnya sikapnya secara spesifik kepada Yesus. Dia menyambut Yesus. Dia
Tidak terus menolak karena asumsi. Banyak orang yang menolak Yesus karena asumsi. Dia adalah anak Yusuf, kami kenal dia. Saudara-saudaranya kami kenal dia, anak Maria. Kami kenal dia. Dan mereka punya asumsi itu mengikat, membelenggu mereka, menutup kemungkinan untuk melihat sesuatu yang lain dalam diri Yesus. Ini merupakan satu kekeliruan yang sangat fatal. Filipus, Nathanael, dia merespon secara alamiah, tetapi dia tidak membiarkan yang alamiah tidak terkoreksi. Yaitu bagaimana dia terbuka kepada penyingkapan berikutnya. Ayat yang ke-47a, kita lihat bagaimana respon daripada Filipus. Sangat memberi pelajaran bagi kita. Filipus berkata, mari dan lihatlah. Wow, ini satu pelajaran luar biasa. Bagaimana seorang itu berapologetika yang so simple. Membimbing yang begitu cerdas. Kadang sesuatu yang hebat, tidak rumit-rumit. Kadang sesuatu yang hebat itu so simple. Tuhan itu so simple. Kadang pernah juga kita dengarkan cerita bagaimana ada mesin yang rusak. Berbagai teknisi itu diundang, tetapi bikin masalah, waktu habis, rugi luar biasa. Maka diundanglah dari negara asal di mana mesin ini dibeli. Lalu kemudian setelah dia keliling-keliling lihat sini mendapat laporan, dia kemudian ambil satu cok, kapur. Dulu kita sekolah itu pakai kapur, tulis. Ya. Lalu kemudian dia melingkari satu tempat. Di sini coba dibuka dan diperbaiki dan diganti apa. Lalu kemudian dia kembali dengan enteng-enteng, kembali dia itu minum-minum kopi. Lalu kemudian teknisi yang lain melakukan instruksinya dia. Ternyata begitu simple, mesin itu sudah selesai. Lalu kemudian dikeluarkanlah satu kwitansi untuk ongkosnya. Ongkosnya mahal. Lalu kemudian orang yang memiliki pabrik merasa berat hati. Kok enak sekali, dia nggak kerja berat, cuman tunjuk dengan memberi petunjuk di sini, lakukan apa, ganti apa. Mereka protes, yuk kerja begitu ringan, kenapa mesti bayar mahal? Memang untuk melingkar ringan, tapi ilmunya, pengertiannya, pengetahuannya, kalau orang lain mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, jangankan sembuh, jangan-jangan mesin akan tambah rusak. Tuhan itu ahli, Tuhan itu adalah superb, Tuhan itu adalah sangat paham. Dan seringkali sangat simple. Orang-orang bijaksana itu kadang simple. Kadang di dalam simplicity ada satu bijaksana begitu luar biasa. Kadang kita berdebat banyak. Makin debat untuk orang mau percaya Tuhan, makin mereka jauh dari Tuhan. Makin mereka sakit hati, makin mereka nutup hati. Tapi ada kalanya bukan begitu cara membimbing orang. Bukan begitu cara apologetika. Tapi bawalah orang kepada Tuhan. Bawalah orang untuk melihat Tuhan. Kadang tidak perlu banyak diskusi yang kalau perlu baik kita sampaikan untuk mengatasi problem kesulitan yang menghalangi dia, perlu untuk diuraikan. Tapi jangan sampai justru makin garap, makin ribet, makin menghalangi, makin menjauhkan, makin membuat orang tutup hati, makin membuat orang tidak diberkati. Filipus berkata kepada Nathanael, marilah, lihatlah. Dia hanya mengantar kepada Yesus. Saudara, kata C.S. Lewis, kalau tidak salah C.S. Lewis yang mengatakan demikian. Kita tidak perlu berdebat sama orang untuk mengatakan bahwa singa ini asli atau palsu. Tak perlu. Ya, bawa aja orang sama singa itu. Kalau dia nggak percaya, masukkan dia bersama-sama ke kerangkeng. Dia pasti akan setuju. Kalau ini singa hidup atau singa mati. Tidak perlu kita itu berdebat sampai berbusa dan tidak akan selesai. Kita tidak perlu untuk terlalu ribet untuk membuktikan Allah Kristus. Bawalah mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa merasakan, mengalami kuasanya. Saudara, biarlah di zaman kita dapat membawa orang kepada Kristus. Sehingga mereka berjumpa dengan Kristus, firman yang kekal. Firman yang penuh anugerah. Dan biarlah pengajaran gereja,
dan di dalam yang kita hidupi, kehidupan gereja sebagai tubuh Kristus. Orang melihat Kristus yang hidup. Jangan kita tuh berbicara, berwacana, berdebat orang untuk membuktikan kebenaran, keunggulan iman kita. Tetapi melalui kelakuan kita, kita mengatakan jangan percaya. Jangan percaya karena hidupku sendiri tidak menyatakan iman dan penaklukan kepada Kristus sebagai Tuhan. Hidupku sendiri tidak menyatakan kebenaran yang saya khotbahkan. Yang saya khotbahkan cumalah satu wacana dan prinsip-prinsip yang keegoan yang saya membela apa yang saya yakini. Tetapi apa yang saya yakini sesungguhnya adalah apa yang saya hidupi. Saudara, biarlah kita boleh membawa orang untuk melihat Kristus yang hidup. Sehingga mereka berjumpa dengan dia. Kalau di zaman Nathanael, dia membawa pada Yesus yang ada di Palestina. Berhadapan secara personal. Sekarang kita tidak begitu. Tuhan memakai kita tubuhnya sebagai tubuh Kristus. Melalui hidup kita, hidup Kristus dalam hidup kita. Biarlah orang bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Banyak orang yang memiliki kesulitan untuk percaya Allah itu ada. Kristus itu juru selamat. Kadang mereka itu beragama tetapi penuh kedangkalan dan belum memasuki inti agama. Kadang mereka itu beragama sebagai suatu kebutuhan hidup. Tapi kadang pergumulan hidup yang paling esensial. Disitulah orang akan teruji benar-benar dalam satu pengalaman eksistensial, pergumulan sungguh-sungguh untuk percaya mati hidup, untuk percaya tahu sebenarnya mereka itu tidak percaya Tuhan. Banyak orang sebenarnya hidupnya ateistik. Marilah melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, melalui apa yang integral antara apa yang kita sampaikan dan yang kita hidupi, orang berjumpa, mereka tidak bisa menolak dan mengakui. Sungguh Allah itu ada, Allah itu hidup. Kalau tidak mungkin seperti yang aku lihat dalam kesaksian orang Kristen. Sungguh Kristus itu juru selamat. Dan bagaimana itu telah mengubah orang Kristen. Dan aku rindu, aku juga boleh diubahkan. Kita bersyukur Nathanael adalah seorang yang jujur. Yang nanti akan juga dipuji oleh Tuhan Yesus. Maka dia tidak dikunci oleh asumsi yang keliru. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, dia tidak menolak apa yang baik. Banyak orang pokoknya mereka sudah punya asumsi yang buruk. Mereka tak jujur. Mereka membela ego mereka. Agama mereka lah mereka yang penting lebih dari agama mereka. Mereka sudah membela diri mereka. Mereka telah mempercayai agama mereka. Lalu identitas mereka dalam kepercayaan. Jadi ketika mereka membela agama mereka. Mereka bukan membela agama. Tapi membela diri. Dan mereka menutup diri. Tak lagi memikirkan benar dan salah. Mereka pokoknya sudah tertutup. Apa yang mereka yakini. Mereka tutup. Dan tidak mau membuka diri. Nathanael meragukan. Adakah yang baik dari Nazaret? Saya tidak punya ada kisah Nazaret ada sesuatu yang istimewa. Tapi saudara, justru dari Nazaret akan keluar yang lebih istimewa daripada tempat-tempat yang lain. Karena yang teristimewa di dunia ada yang lebih istimewa akan muncul dari Nazaret. Yaitu Yesus Kristus Allah yang inkarnasi. Bersyukur Nathanael tidak close-minded, menutup mata, telinga, menutup hati. Dan kemudian seperti banyak orang menjadi kecewa, menolak Yesus. Selama hidup kita harus memiliki sikap kritis, tidak bisa sembarangan asal percaya. Tetapi kita harus open-minded. Kita boleh meragukan jika ada sesuatu itu adalah ngawur-ngawur, tidak masuk akal. Tapi kita harus juga tahu bahwa akal kita ada yang melampaui, menjadi super rasional. Ketika Allah menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Francis Schaeffer berkata, no little people, no little places. Di tempat-tempat yang kecil. Atau orang yang kita anggap sederhana. Kadang Allah orang yang luar biasa. Jangan kita terkecoh oleh asumsi-asumsi yang keliru. Orang-orang rohani sering terbuka untuk melihat yang tidak kelihatan. Mereka tidak mau terkungkung oleh fenomena. Terkunci oleh pandangan umum manusia. Apa kata orang. Tetapi mereka mau melihat kepada hati Tuhan. Penyingkapan Tuhan, pada wajah Tuhan. Ketika Tuhan memimpin sesuatu yang melampaui apa yang merupakan pandangan umum.
pewahyuan Tuhan, penyingkapan Tuhan, pimpinan Tuhan. Disitulah orang rohani atau tidak rohani. Kalau tidak rohani, mereka akan buntu melawan Tuhan. Menolak Tuhan, menolak anugerah. Tapi kalau kita terbuka, dan benar inilah bukan kesesatan, tapi pimpinan Tuhan, kita akan mengalami anugerah yang luar biasa. Berikutnya kita akan melihat, setelah bagaimana Filipus, yang pertama Filipus diajak mengikut Tuhan. Yang kedua, Filipus yang telah diajak ikut Tuhan, sekarang Filipus mengajak Natanael. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, bagaimana setelah Natanael dibawa kepada Tuhan Yesus yang menggarap Natanael. Ayat yang ke-47b. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, bagaimana Yesus akan menggarap, deal with Natanael, menggarap dia. Kita melihat bahwa ketika Yesus melihat Natanael datang, dibawa oleh Filipus kepada dia, Tuhan Yesus yang berinisiatif, langsung berkata, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Inilah seorang yang sejati, umat sejati, yang di dalam dirinya lurus, tidak ada penipuan. Walaupun dia terus terang mengucapkan kalimat yang kurang menghargai Nazaret, tapi itu adalah bisa dimaklumi karena dia mengadopsi, berpikir dari apa yang merupakan pandangan umum orang secara asumsi umum. Tetapi orang ini tetap adalah orang jujur. Karena ketika penyingkapan, koreksi diberikan, dia akan membuka diri dan dia mau menerima. Dan kita melihat Natanael nanti bagaimana merespon dan menjadi salah satu murid Tuhan yang penting, adalah salah satu dari 12 rasul. Lalu Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada Natanael. Saudara, kita lihat, yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, Natanael itu merespon, bagaimana engkau kenal aku? Natanael heran, kaget. Kau bisa tahu aku? Natanael adalah seorang yang hidup dengan integritas. Ketika seorang hidup dengan integritas, lalu ada yang bisa menangkap, kita akan lihat, wah, orang ini pintar membaca. Yuk, kau kenal aku. Nah, sekarang ketika dia bertanya demikian, ya, sesuatu yang merupakan isi hati Natanael, sesuatu yang merupakan karakter Natanael, nilai hidupnya yang dia hidupi sekian lama, dari kecil, dia mungkin dari kecil sudah ikut BCN. Dia sudah berdedikasi untuk jadi seorang yang mencari Tuhan. Umur 13 tahun dia sudah dilakukan satu upacara jadi Bahtora, anak Taurat. Dia banyak berdoa, kadang di pohon ara dia itu berdoa, mempelajari firman Tuhan. Dia seorang yang committed, seorang yang tidak sembarangan. Banyak memikirkan urusan ilahi. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara gini, wah, Yesus tidak keliru tentang dia. Wah, mengagumkan. Yuk, kau bisa kenal aku, yuk kau bisa tahu tentang aku. Lalu Tuhan Yesus tambah lagi yang membuat Natanael lebih kaget lagi. Kata Tuhan Yesus, sebelum Filipus panggil kamu, aku sudah lihat kamu di bawah pohon ara. Makin kaget lagi dia. Bagaimana Yesus bisa tahu? Ya, saudara, apa yang Yesus katakan ini seakan-akan Tuhan Yesus mau menyatakan sesuatu hal. Dia bukan seseorang bijaksana yang bisa membaca wajah orang, karakter orang. Tapi bahkan dia memiliki satu pengetahuan yang melampaui, yang bersifat supernatural. Tuhan Yesus seakan-akan mau mengatakan, aku kenal kamu. Aku tahu siapa kamu. You tidak bisa lari daripada aku. Engkau ada dalam pengetahuan aku. Ya. Ada sesuatu kuasa yang membuat engkau telanjang di depanku. Sesuatu yang orang umum tidak memilikinya. Tuhan Yesus sedang mau menyatakan satu sifat kenabiannya, satu kuasa supernatural, pengetahuannya yang melampaui. Aku kenal engkau. Engkau tidak bisa lari daripada aku. Engkau dalam pengetahuan aku. Aku tahu engkau.
Sebelum Filipus ketemu kamu, dia mesti pakai proses. Aku sudah tahu kamu ngapain. Mungkin masa kecilmu pun aku tahu. Wow, luar biasa. Bahkan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku peduli, aku memperhatikan, dan engkau tidak bisa lolos. Aku punya rencana, dan aku memanggil engkau dengan maksud kebaikan, dan engkau percaya padaku, maka engkau akan melihat selamat, melihat hidup, engkau akan diberkati. Saudara, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu makin mengagetkan. Nathanael, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi. Ini adalah panggilan pengakuan tentang kemesiasan Yesus. Kita tidak tahu sejauh mana pengakuan ini punya kedalaman teologis. Tapi saudara, ini semua akan berproses. Tapi dia semakin diyakinkan seperti Filipus dan juga Andreas dan yang lain. Dan Simon Petrus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya dengan iman seperti ini dia mengikuti Yesus. Tapi untuk pendalaman nanti akan terus diperdalam. Tetapi saudara, ketika mendengarkan respon daripada Nathanael, Tuhan Yesus menambah lagi. Satu kalimat yang akan makin mengagetkan. Tapi membuat mereka bertanya-tanya, apa yang spesial itu? Sampai waktunya tiba. Nanti mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyingkapkan tentang kuasanya dan kemuliaannya. Ayat yang ke-50 dan 51 Tuhan Yesus mengatakan, karena aku tahu memberitahu kamu, aku telah tahu tentang kamu di bawah pohon ara sebelum Filipus ketemu panggil kamu. Engkau kaget, nanti kamu akan melihat hal-hal lebih besar. Hal-hal yang lebih menakjubkan. Engkau akan melihat sesuatu yang menyatakan akan saya sebagai Mesias yang adalah anak Allah yang bersifat ilahi. Kamu akan melihat bagaimana langit terbuka, lalu malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, inilah yang kemudian Alkitab mencatat. Bagaimana ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari di padang gurun dicobai, malaikat melayani dia. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, hormatilah dia dan dengarkanlah dia. Kita melihat bagaimana di dalam transfigurasi di gunung, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Musa dan Elia datang kepada Yesus bicara mengenai tujuannya ke Yerusalem dan mati di salib. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, bagaimana malaikat turun dan menopang dia. Dalam diri Yesus ada sesuatu yang melampaui. Dan dengan iman yang mula-mula, iman yang sederhana, iman yang simple dalam anugerah Tuhan, mereka melangkah. Dan titik awal melangkah itu membuat mereka makin lama makin kenal Tuhan, makin disingkapkan. Kiranya iman kita seperti itu. Kiranya pengikutan kita seperti itu. Di dalam kita follow Jesus, dalam kita mengikut Yesus, dalam kita jadi murid Yesus, titik awal kita mengenal Tuhan. Biar cinta pertama itu terus membara, bukan menjadi dingin, tapi harusnya lebih membara, lebih kenal. Dan semakin kita diubahkan menjadi serupa dengan wajahnya. Seperti orang yang setelah menikah, mereka saling mencintai. Dan dua wajah makin mirip, kelakuan makin mirip. Seperti itulah kita harus makin kenal Tuhan. Semakin dalam iman, semakin dekat mengikut, semakin kita mencintai dan taat kepada Dia. Dan hidup kita menyatakan Kristus yang hidup. Dan dunia bisa melihat Allah itu hidup, Kristus itu benar, Juru Selamat itu pengharapan umat manusia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, berkatilah penguraian firman-Mu. Hidup kami kiranya boleh mengalami hidup yang dipimpin. Kami boleh melihat cahaya kemuliaan Kristus. Ketika orang yang belajar, tidak tentu mereka menjadi pasti mendapat anugerah. Mereka kadang ada sesuatu yang menghambat, hati mereka tidak jujur, hati mereka congkak. Berilah kami hati yang lembut, berilah kami hati yang tulus,
Tolonglah kami untuk melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Singkapkanlah kami, koreksilah kami. Dalam diri kami ada banyak hal yang keliru. Tolong kami Tuhan untuk boleh percaya, beriman, dan boleh melihat kemuliaan-Mu dan semakin mengikuti Engkau. Semakin kami mengalami transformasi, diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Dan biarlah seperti Filipus mengajak Nathanael, nah bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mengikut Engkau dan berjumpa dengan Engkau. Orang lain yang duniawi, biar satu saat melihat Engkau melalui gereja-Mu, melalui hidup kami. Tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama merespon dengan sama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengakunya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian lagu yang keempat, Setia, Setia. Dan kita semua diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan sambil memberikan persembahan, bisa melalui QR code ya, ataupun melalui transfer bank. Mari kita boleh mendukung pekerjaan Tuhan sambil menaikkan pujian lagu Setia, Setia. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hati penuh khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tidak terduga, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintah rajamu tentu menang. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, tunjukkanlah kesetiaannya. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap
diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersedia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Biarlah kita setia, pandanglah Allah, pandanglah Kristus, biarlah kita dimampukan untuk setia. Mari kita berdoa bagi persembahan. Saudara Kevin memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat berbaktian, meskipun melalui online Tuhan. Kami sudah mengumpulkan sebagian dan miliki, sebagian yang dari kami miliki. Kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai uang yang telah kami kumpulkan, yang terlebih dahulu telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kesehatan kami, bagi kerabat-kerabat kami maupun teman-teman kami yang sedang sakit karena pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepada kami kebijaksanaan dan kemawasan diri Tuhan untuk dapat tetap mengikuti protokol. Dan kiranya Engkau berkati kesehatan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masih diberikan kehidupan, diberikan anugerah, dan kita bisa tetap beribadah, baik secara online maupun secara offline yang masih dimungkinkan untuk kita laksanakan. Pemerintah telah melakukan semacam pembatasan sehingga zona-zona merah diminta untuk meniadakan ibadah secara tatap muka. Kita masih di dalam satu zona oranye, dan kita tetap akan melakukan ibadah dengan protokol yang semakin kita ketat. Dan ketatnya protokol biarlah bukan hanya ketika kita datang beribadah di gereja. Di gereja kita menerapkan protokol dan seluruh jemaat selama ini sangat committed untuk menjalankan disiplin. Tapi saudara, kadang kita itu beraktivitas, mungkin keluar rumah, mungkin kita berbelanja, mungkin kita ada urusan, mungkin kita punya usaha. Saudara, ada sebagian orang itu mereka itu kadang terpapar oleh pegawai mereka. Misalnya apalagi ketika ada lebaran, lalu kemudian ada yang pulang kampung, ada yang setelah lebaran masih ada ketupatan atau apa, lalu kemudian mereka pulang, tidak hati-hati, tidak dilakukan satu karantina, tidak diperiksa, sehingga kemudian menular kepada anggota keluarga, kepada teman-teman, dan sebagainya. Ada sejumlah restoran, ada sejumlah tempat yang kena. Kiranya kita boleh berwaspada. Baik di gereja, di tempat kerja, di rumah, kita tetap jalankan protokol. Di tengah kondisi pandemik yang semakin mengkhawatirkan, dengan adanya strain baru seperti dari India, Delta, bahkan dikatakan sudah ada strain lebih baru lagi, Delta Plus. Nah, kita biarlah tidak menjadi khawatir. Biarlah yang tidak khawatir diberikan kekhawatiran. Biar tidak bongol, tidak mau protokol. Tapi kita yang sudah berhati-hati, biarlah jangan tambah khawatir, tapi pasti yang kita sudah hati-hati, yang mengerti, sudah menjaga diri. Biarlah dengan demikian kita punya kelegaan di dalam Tuhan, punya rest, punya damai dalam Tuhan. Jangan terlalu khawatir. Dan biarlah banyak berdoa sampai kondisi ini lewat.
Setiap malam ada postingan kepada kita semua. Kita bersama-sama jam 9 boleh berdoa bersama dengan semua teman-teman gereja, baik dari GRI maupun dari teman-teman gereja seazas. Ya, seperti gereja-gereja GKA, GKK, GKKA dan sebagainya. Kita sama-sama bersehati sesama orang-orang Kristen di rumah masing-masing berdoa bagi kondisi pandemik ini. Kiranya Tuhan memimpin kita semuanya. Baik saudara, ibadah online tetap ada dan juga offline setiap minggu masih ada sampai kalau ada peraturan yang mengatakan harus dihentikan. Lalu ada beberapa pengumuman, yaitu pada minggu depan ada gathering sekolah minggu. Ingatkan anak-anak kita pada jam 4 sore ada gathering sekolah minggu 4 Juli. Biarlah semua boleh mengikutinya. Saudara, kita bersyukur untuk BCN yang telah berlangsung. Ada 15.000 anak-anak yang mengikuti. Kita bersyukur, sangat indah, sangat baik. Dan Pak Tong mengeluarkan banyak sekali lagu baru yang sangat indah, sangat baik sekali. Ya, kita bersyukur untuk orang tua yang ajaib ini, yang di masa tua jalan ke mimbar harus disupport oleh 2 orang, tapi jiwanya begitu luar biasa, menciptakan lagu yang begitu pas untuk anak-anak, begitu indah, pengajaran yang baik. Kita bersyukur. Nah, mulai besok Senin sampai Kamis adalah giliran remaja akan mengikuti NRITC. Mari kita mendorong, menghimbau, mengajak, mendukung anak-anak remaja kita untuk boleh mengikuti bersama. Kita doakan dan dukung untuk hal ini. Lalu berikutnya saudara adalah kegiatan gereja secara umum, yaitu hari Rabu kita akan belajar satu tema terakhir, tema kelima dari satu seri karakter daripada orang Kristen yang saleh. Yaitu kita belajar tentang seorang hamba yang rendah hati dan setia. Ya, setelah kita belajar beberapa karakter yang lain, kita belajar tentang bagaimana jadi seorang hamba di dalam mengikuti Tuhan. Pak Gama akan membawakan renungan ini. Lalu di dalam pemuda akan memasuki tema yang baru pada bulan Juli ini. 2 Juli akan membahas satu seri baru, yaitu More Than Conqueror. Ya, lebih daripada pemenang. Pemenang tidak pernah quit, menyerah. Orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Kita akan kali ini belajar dari tokoh-tokoh. Kita akan belajar daripada tokoh Fanny Crosby. Bagaimana dalam kesusahan, kesulitan, kebutaan, dari umur berapa minggu, dia boleh menjadi seorang tokoh rohani yang sangat memberkati. Di dalam kali ini kita akan belajar beberapa tokoh yang di dalam kesusahan yang sangat besar, mereka jadi berkat luar biasa, ajaib. Mereka lah pemenang-pemenang yang dahsyat. Mari kita boleh belajar dari mereka. Nanti akan dibawakan oleh Vikaris Esther pada Jumat nanti. Di remaja akan membahas seri apologetika dengan tema baru, yaitu Problem of Evil. Ya, problem kejahatan, penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk hal ini. Doakan terus pembangunan dan renovasi yang dilakukan. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan tolong. Tuhan memberkati kita semua. Kami yang ada di ibadah offline pada minggu ini ada perjamuan kudus. Kiranya memberi kekuatan. Pada minggu lalu perjamuan kudus khusus bagi para senior. Kiranya sangat indah sekali, para senior sangat diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh menaikkan doksologi dan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna, yang tak berkesudahan dari Allah Bapa turun melimpah atas kita. Anugerah yang mengalir tak henti-hentinya, yang menjadi sumber keselamatan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Anak Allah. Penghiburan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu kiranya menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Kita yang telah menerima Injil boleh menghidupi Injil sampai rupa Kristus wujud dan dunia melihat di dalam hidup kita pribadi dan hidup kita sebagai gereja komunitas kudus, kehadiran Allah Tritunggal, keindahan, kasih dan penyelamatan Yesus Kristus yang berpengharapan, yang membuat orang datang bersimpu dan diselamatkan. Bagi kemuliaan Allah Tritunggal dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi pandemi sekali lagi saya menginformasikan dan menghimbau, mari kita jaga diri. Dan jikalau sampai ada yang setelah menjaga diri tetap masih ada yang kena COVID, biarlah tenang dan kiranya mendapat perawatan yang baik. Saudara, saat ini telah dilakukan vaksinasi, tetapi kita yang setelah divaksin tidak ada jaminan bahwa tidak ada penularan. Kita perlu menjaga stamina, imunitas dan kekuatan untuk boleh fit. Dan jikalau kita lagi lemah fisik, biar kita semakin berhati-hati dan berjaga-jaga. Nah, saudara, jikalau sampai ada yang kena COVID dan perlu satu bantuan, saudara, saat ini belum ada obat COVID ya, yang secara resmi, secara konklusif, secara final itu adalah diakui seluruh dunia. Ada beberapa beberapa obat yang diharapkan bisa jadi bantuan ya, tapi ada perubahan-perubahan. Terakhir, ivermectin itu telah dianggap menolong sejumlah orang yang mengalami penularan. Kondisi sulit mereka sempat disembuhkan. Saudara, di masyarakat terjadi pro dan kontra. Dari BUNN telah meminta untuk diproduksi, dari BPOM telah memberikan izin, tapi juga dikatakan ini bukan obat COVID, tapi penggunaan yang emergensi. Di gereja saya ada menyimpan sejumlah ivermectin yang jikalau dalam kondisi-kondisi darurat Anda bisa meminta kepada saya, yang mungkin nanti akan ada di pasaran. Hati-hati dalam penggunaan menurut prosedur, menurut nasihat dokter. Kiranya jikalau dibutuhkan nanti bisa memberi bantuan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya kita semua bisa selamat melewati akan kondisi pandemik ini. Tuhan memberkati. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.